Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman serta dosen pengampu mata kuliah yang menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Izinkan kami memulai presentasi kami dengan materi mengenai metode kritik awam dan kritik kolegial. Dengan beranggotakan Patrick Petrus, Fendi Pilupesi, Betwina Roro, Jessia Patuli, serta Jilka Rumengan. Objek yang kami ambil dalam kritik kali ini, yang pertama ada objek Megamall Manado dengan menggunakan metode Lay Criticism, serta berisikan penjelasan mengenai Lay Criticism serta penerapan Lay Criticism pada bangunan. Serta objek yang kedua yaitu Manado Town Square dengan menggunakan metode Collegial Criticism, serta berisikan penjelasan mengenai Collegial Criticism serta penerapan Collegial Criticism pada bangunan. Kita masuk pada penjelasan Lay Criticism. Kritik awam lebih diarahkan pada penggunaan lingkungan fisik yang tidak menyadari bahwa lingkungan fisik diciptakan dan tidak secara utuh khusus dilatih sebagai desainer dan kritikus. Dalam konteks tulisan ini, kalangan amatir atau masyarakat awam atau layman yang dimaksud adalah pada penggunaan suatu bentuk tatanan lingkungan binaan, yaitu tidak menciptakan lingkungan binaan tersebut, serta tidak secara khusus terlatih sebagai perancang maupun kritikus. Lay criticism, bahwa sang amatir ini adalah pihak yang tidak terlatih, tidaklah berarti bahwa kritisasi yang mereka kemukakan tidak bernilai atau berkualitas, seperti halnya kritisasi dari kalangan desainer atau kritikus profesional. Dengan bekal pelatihan akademis dan pengalaman kerjanya, tidak berarti bahwa kritisasi para profesional akan pasti hadir dengan kualitas yang tinggi. Losar tahun 1974 mengidentifikasi 4 tipe dasar dari perilaku yang mungkin bisa ditunjukkan oleh seorang sebagai respon terhadap performa suatu lingkungan binaan. Dari keempat tipe respon ini, hanya ada 2 yang secara valid bisa dipandang sebagai kritisasi, yaitu yang pertama, perilaku dan aktivitas nyata yang teramati di dalam suatu lingkungan binaan. 2. Sikap umum terhadap kondisi lingkungan binaan. Kemudian 2 tipe perilaku lainnya adalah pertama, persepsi visual terhadap lingkungan binaan. Yang kedua, respon fisiologikal yang korelatif dengan persepsi visual, sikap, dan perilaku nyata. Megamall Manado merupakan bangunan komersil yang menjadi salah satu focal point pada kawasan ini karena bentuk fasadnya yang berbeda di antara bangunan yang didominasi oleh ruko, baik ukuran maupun fasadnya. Bangunan Megamall Manado memiliki gaya arsitektur modern dengan bentuk beban massa yang sederhana dan lebih mengutamakan fungsi dari bangunan. Terdapat aksen irama berupa pola repetisi atau pengulangan pola yang sama pada fasad bangunan sehingga memberikan persepsi yang baik akan bangunan ketika dilihat dari luar. Repetisi atau pengulangan pola pada bagian fasad dibuat berbeda pada bagian tengah dan samping bangunan untuk memberikan kesan kontras pada bangunan mall. Minim beban massa kompleks membuat dan memudahkan pemanfaatan ruang yang baik dalam penggunaan ruang mall. Lokasi dan aksesibilitas. Mega Mall Manado merupakan mall pertama yang berdiri di Manado, Sulawesi Utara. Mega Mall Manado berdiri di atas tanah dengan luas area sekitar 29.161 meter persegi, memiliki lokasi yang berada di tengah kawasan 1.000 pengusaha, kawasan Megamas, menjadikan Mega Mall Manado sebagai pilar perbelanjaan yang paling diminati oleh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya warga kota Manado dan sekitarnya. Mega Mall berdiri sejak tanggal 27 Januari 2004, memiliki moto The One Stop Shopping and Entertainment, dan terletak di kawasan Megamas, tepatnya di Jalan Pierre Tendian Boulevard Manado, yang merupakan jalan dengan arus transportasi yang paling ramai di kota Manado. Mall yang terdiri dari beberapa lantai ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang sangat ramai di kota Manado. Selain berada di lokasi yang strategis, Mega Mall Manado juga menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi para konsumen seperti fashion, elektronik, IT dan gadget, food, beverage, sport,
shoes, dan lain-lain. Tak heran mall yang memiliki metode one-stop shopping and entertainment sangat ramai dikunjungi warga Sulawesi Utara maupun mereka yang berasal dari luar Sulut. Tata letak dan navigasi. Bangunan Mega Mall Manado memiliki tata letak yang luas dengan berbagai toko dan pusat hiburan di dalamnya. Namun, navigasi di dalam mall ini bisa menjadi sedikit rumit bagi pengunjung baru. Informasi yang jelas tentang lokasi toko, papan penunjuk, dan peta yang ditempatkan di area-area strategis akan sangat membantu untuk memudahkan pengunjung menemukan tujuan mereka dengan sangat mudah. Yang berikutnya, fasilitas dan keberagaman toko. Mega Mall Manado menawarkan berbagai fasilitas seperti restoran, bioskop, dan pusat perbelanjaan yang lengkap. Namun, keberagaman toko dan merek yang ditawarkan terkadang terasa kurang. Menambahkan lebih banyak toko yang menyediakan berbagai pilihan barang dan merek akan membuat pengalaman berbelanja di sini menjadi lebih memuaskan bagi pengunjung. Desain dan keindahan. Secara keseluruhan, desain eksterior dan interior Mega Mall Manado terkesan cukup biasa. Mungkin akan lebih menarik jika ada elemen arsitektur yang lebih khas atau unik yang membedakan mall ini dari mall-mall lain di daerah tersebut. Penggunaan dekorasi dan pencahayaan yang lebih menarik juga bisa memberikan suasana yang lebih menawan dan memikat bagi para pengunjung. Yang berikutnya, pengalaman pengunjung. Pengalaman pengunjung sangat dipengaruhi oleh suasana dan pelayanan yang diberikan oleh staf dan penyedia layanan di dalam Mega Mall Manado. Peningkatan pelatihan staf dalam hal keramahan, responsif terhadap kebutuhan pengunjung, dan keterampilan komunikasi akan membantu menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan positif bagi pengunjung. Sekarang saya akan masuk di bagian kritik kolegia. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu kritik kolegia. Kritik kolegia adalah proses kritik di mana sekelompok orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang yang sama saling memberikan masukan, saran atau evaluasi atas tindakan, karya atau kebijakan yang dibuat oleh anggota tim atau kolega mereka. Kritik kolegia biasanya dilakukan di tempat kerja atau organisasi, di mana keputusan dan tindakan yang dibuat oleh anggota tim atau kolega dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan tim atau organisasi. Dalam konteks kritik kolegia, anggota kelompok yang memberikan kritik biasanya memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pemahaman yang relevan dengan subjek yang sedang dibahas. Selanjutnya saya akan membahas tentang bangunan yang akan kita kritik, yaitu Manado Town Square, atau lebih dikenal sebagai Mantos, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang besar yang berada di kota Manado yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Namun di balik semua itu, tentu saja Mantos tak luput dari kritik. Dan sekarang kelompok kami akan memberikan beberapa kritik pada Manado Town Square atau Mantos menggunakan kritik kolegia. Yang pertama ada tata letak aksesibilitas dan ruang terbuka. Manado Town Square perlu mengevaluasi tata letak agar lebih efisien dan mudah dipahami bagi pengunjung. Seperti tata letak aksesibilitas yang lebih memadai agar para pengunjung tidak terjebak kemacetan. Dan juga dikarenakan ada ruang terbuka di sekitar Mantos, maka harus lebih diperhatikan tentang kualitas dan kenyamanan ruang terbuka, area hijau dan ruang publik di ruangan terbuka juga harus diperhatikan perawatannya. Yang kedua, ketersediaan fasilitas. Ketersediaan fasilitas umum seperti toilet, ruang laktasi, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih kurang memadai di Mantos. Salah satu contoh kecil adalah fasilitas untuk kursi roda. Hanya ada sedikit tangga untuk kursi roda di Mantos, padahal Mantos adalah sebuah mall yang besar. Selain itu, fasilitas ini perlu dirawat dengan baik dan harus diperhatikan kebersihan serta keamanan fasilitasnya. Yang ketiga ada desain eksterior. Manado Town Square terdiri dari 3 bagian, yaitu Mantos 1, Mantos 2, dan Mantos 3. Mantos 3 adalah bangunan yang paling baru dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dapat dilihat dari desain eksteriornya, bentuk dan fasad bangunan Mantos 3 terlihat lebih modern dan simpel dibandingkan dengan eksterior dari Mantos 1, di mana bentuk bangunannya kurang terlihat simpel dan modern.
Sedangkan untuk Mantos 2 terletak di bagian belakang, di mana bangunannya tidak terlihat dari bagian depan jalan utama. Eksterior bangunannya juga bisa dibilang sudah terlihat lebih modern dibandingkan dengan Mantos 1. Dan yang terakhir, desain interior. Sama halnya dengan eksterior bangunannya, untuk bagian interior atau dalam bangunan Mantos 3, desainnya lebih modern, pemilihan warna yang lebih bagus, lebih nyaman serta terasa lebih leluasa untuk para pengunjung melakukan kegiatan di dalamnya. Letak dari toko-tokonya juga cukup tertata rapi. Begitu juga dengan Mantos 2. Sedangkan untuk Mantos 1, area di dalamnya terasa kurang nyaman dibandingkan dengan yang lainnya dan kurang leluasa untuk para pengunjung serta desainnya yang kurang menarik. Demikian isi presentasi kami mengenai penerapan metode kritik awam dan metode kritik kolegial pada suatu bangunan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang telah diucapkan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang menonton video saat ini. Sekian dan terima kasih.